Seperti biasa, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas solihin. Sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kelas 3 Pase B. Tujuan pembelajaran. Setelah mengikuti proses pembelajaran, kalian diharapkan mampu. 1. Meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat wajib dengan benar. 2. Menunjukkan sikap rendah hati sebagai implementasi pemahaman sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan baik. 3. Menjelaskan sifat wajib Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan benar. 4. Membenarkan sifat wajib Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan benar. Sifat wajib Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat wajib Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sifat yang dimiliki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat maha sempurna yang pasti ada padanya. Sifat wajib Allah Subhanahu wa Ta'ala ada 20. 1. Wujud. 2. Qidam. 3. Baqa. 4. Mukhallafatu lil hawadisi. 5. Qiyamuhu binafsihi. 6. Wahdaniyah. 7. Qudrah. 8. Iradah. 9. Ilmun. 10. Hayah. 11. Sama. 12. Bashar. 13. Qalam. 14. Qadiran. 15. Muridan. 16. Aliman. 17. Hayan. 18. Sami'an. 19. Basiran. 20. Mutakalliman. Wujud. Wujud artinya ada. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu pasti ada. Adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala ada dengan sendirinya, tanpa ada yang mewujudkannya. Bukti Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah terciptanya alam semesta ini. Alam semesta dan segala isinya menunjukkan kebesaran penciptanya. Qidam. Qidam artinya dahulu. Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih dahulu ada sebelum dunia dan isinya ini ada. Pencipta pasti lebih dahulu daripada yang diciptakannya. Baqa artinya kekal. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu kekal, abadi. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan binasa atau mati. Mukhallafatul lil hawadisi. Mukhallafatul lil hawadisi artinya berbeda dengan makhluk. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala itu pencipta, maka pasti berbeda dengan ciptaannya. Tidak ada yang menyamainya. Qiyamuhu binafsihi. Qiyamuhu binafsihi artinya berdiri sendiri. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membutuhkan apapun dan siapapun. Wahdaniyah. Wahdaniyah artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu esa, satu-satunya Tuhan pencipta alam semesta. Qudrah. Qudrah artinya maha kuasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala maha kuasa atas segala sesuatu. Kekuasaannya yang tak terbatas. Iradah. Iradah artinya berkehendak. Allah Subhanahu wa Ta'ala maha berkehendak atas segala sesuatu. Semua yang terjadi sesuai dengan kehendaknya. Tidak ada seorang pun yang mampu menahan kehendaknya. Ilmun. Ilmun artinya mengetahui. Allah Subhanahu wa Ta'ala maha mengetahui atas segala sesuatu.
mengetahui sesuatu yang tampak maupun yang tersembunyi. Hayah artinya hidup. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Hidup. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah mati. Ia hidup selama-lamanya. Sama. Sama artinya mendengar. Allah Subhanahu wa Ta'ala mendengar atas segala sesuatu. Suara sekecil apapun, selirih apapun, Allah Subhanahu wa Ta'ala mampu mendengarnya. Bahkan mampu mendengar yang terbersit di hati kita. Basar. Basar artinya maha melihat. Allah Subhanahu wa Ta'ala maha melihat segala sesuatu. Tidak ada sesuatu yang terlepas dari penglihatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalam. Kalam artinya berfirman. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha berfirman. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman melalui kitab-kitab yang diturunkan kepada para rasulnya. Qadiran. Qadiran artinya dialah yang maha kuasa. Dalam keadaan apapun Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap maha kuasa. Muridan. Artinya dialah yang maha berkehendak. Dalam situasi dan kondisi apapun, Allah Subhanahu wa Ta'ala mampu berkehendak. Aliman. Aliman artinya dialah yang maha mengetahui. Dalam keadaan apa saja, Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu maha mengetahui. Hayan. Hayan artinya dialah yang maha hidup. Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu maha hidup dalam keadaan apapun. Sami'an. Sami'an artinya dialah yang maha mendengar. Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap maha mendengar dalam situasi dan kondisi apapun. Basiran artinya dialah yang maha melihat. Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap maha melihat walau dalam keadaan apapun. Mutakalliman. Mutakalliman artinya dialah yang maha berfirman. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan apapun akan berfirman sesuai kehendaknya. Menghayati sifat wajib Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kehidupan. 1. Wujud. Kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada. Adanya tidak terikat tempat, ruang, dan waktu. Keyakinan ini membuat kita akan selalu berbuat baik dimanapun dan kapanpun. 2. Qidam. Kita harus mempercayai bahwa setiap sesuatu itu ada permulaannya. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala itu terdahulu tanpa permulaan. 3. Baqo. Kita meyakini bahwa Allah itu kekal selamanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah sakit dan tidak pernah binasa selama-lamanya. Beda dengan kita dan makhluk lainnya. Kita bisa sakit, bisa celaka, bahkan bisa mati. Allah Subhanahu wa Ta'ala kekal selama-lamanya. 4. Mukhallafatu lil hawadisi. Kita meyakini dengan sepenuh hati bahwa sebagai zat yang maha sempurna, maka tidak ada yang dapat menyamainya. 5. Qiyamuhu binafsihi. Kita meyakini dengan sungguh-sungguh bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak butuh bantuan apapun dari makhluknya. Berbeda dengan kita, sekuat apapun kita masih membutuhkan orang lain. Kita butuh makan, minum, tidur, tempat tinggal, dan lainnya. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak butuh. 6. Wahdaniyah.
Kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu satu yang utuh, bukan satu dari kesatuan yang tersusun. Kita sangat yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Esa, Maha Tunggal, tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. 7. Kudrah. Kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Kuasa. Kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa batas, beda dengan manusia. Bagaimanapun kekuasaan manusia sangat terbatas. 8. Iradah. Kita meyakini bahwa kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mutlak. Kehendak kita kadang tak tercapai, namun kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti terjadi. Ilmun. Kita meyakini bahwa pengetahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak terbatas. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui yang tampak dan yang tersembunyi. Allah pemilik mutlak akan pengetahuan. Haya. Kita meyakini bahwa Allah selalu hidup. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah penentu kehidupan dan kematian. Sama, kita meyakini bahwa Maha mendengar. Pendengaran Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak terbatas. Kalau kita mau berdoa, Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti mendengarkannya. 12. Basar. Kita harus yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melihat kita. Tidak ada hal apapun yang bisa kita sembunyikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu kita harus selalu berbuat kebaikan. 13. Kalam. Kita harus meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha berfirman. 14. Qadiran. Kita meyakini bahwa dalam keadaan apa saja, kapan saja, dan di mana saja, Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu Maha Kuasa. 15. Muridan. Kita meyakini bahwa dalam keadaan apa saja, kapan saja, dan di mana saja, Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu Maha berkehendak. 16. Aliman. Kita meyakini bahwa dalam keadaan apa saja, kapan saja, dan di mana saja, Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu Maha mengetahui. 17. Hayan. Kita meyakini bahwa dalam keadaan apa saja, kapan saja, dan di mana saja, Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu Maha hidup. 18. Aliman. Kita meyakini bahwa dalam keadaan apa saja, kapan saja, dan di mana saja, Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu Maha mengetahui. 19. Basiran. Kita meyakini bahwa dalam keadaan apa saja, kapan saja, dan di mana saja, Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu Maha melihat. 20. Mutakalliman. Kita meyakini bahwa dalam keadaan apa saja, kapan saja, dan di mana saja, Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu Maha Kuasa. Sekian materi sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.